Halo sahabat pertanian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adina Berasti, NIM 12080220882 dari Prodi Agroteknologi kelas 1E Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim, Riau. Adapun tujuan pembuatan video ini yaitu saya akan memaparkan tentang video singkat tentang unsur hara, mikro, dan makro, serta peranannya dalam pertumbuhan tanaman. Nah, unsur hara bagi tanaman itu ialah sumber nutrisi atau makanan yang dibutuhkan oleh tanaman ataupun tumbuhan, baik yang tersedia di alam ataupun yang tersedia yang sengaja ditambahkan. Nah, tanaman atau tumbuhan juga membutuhkan nutrisi yang lengkap untuk kelangsungan pertumbuhannya. Unsur hara dibagi menjadi dua, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro ialah unsur-unsur yang dibutuhkan tanaman atau tumbuhan dalam jumlah banyak. Unsur hara makro seperti karbon, oksigen, hidrogen, dan banyak tersedia di alam dan sangat berperan penting dalam pembentukan karbohidrat, fotosintesis, dan respirasi. Selain karbon, oksigen, dan hidrogen, ada juga unsur-unsur hara makro lainnya seperti nitrogen. Peran utama nitrogen bagi tanaman adalah untuk merangsang pertumbuhan secara keseluruhan, khususnya batang, cabang, dan daun. Selain itu, nitrogen pun berperan penting dalam pembentukan hijau daun yang sangat berguna dalam proses fotosintesis. Fungsi lainnya ialah membentuk protein, lemak, dan berbagai persenyawaan organik lainnya. Yang kedua yaitu fosfor. Unsur fosfor bagi tanaman berguna untuk merangsang pertumbuhan akar, khususnya akar benih dan tanaman muda. Selain itu, fosfor berfungsi sebagai bahan mentah untuk pembentukan jumlah protein tertentu, membantu asimilasi dan pernapasan, serta mempercepat pembangunan permasalahan biji dan buah. Yang ketiga yaitu kalium. Fungsi utama kalium ialah membantu pembentukan protein dan karbohidrat. Kalium pun berperan dalam memperkuat tubuh tanaman agar daun, bunga, dan buah tidak mudah gugur. Yang tidak bisa dilupakan ialah kalium, pun merupakan sumber kekuatan bagi tanaman dalam menghadapi kekeringan dan penyakit. Yang keempat yaitu kalsium. Nah, kalsium ini bagi tanaman bertugas untuk merangsang pembentukan bulu-bulu akar, mengeraskan batang tanaman, dan merangsang pembentukan biji. Nah, kalsium yang terdapat pada batang dan daun ini untuk menetralisirkan senyawa atau suasana yang tidak menguntungkan pada tanah. Yang kelima yaitu magnesium. Magnesium agar tercipta hijau daun yang sempurna dan terbentuk karbohidrat, lemak, dan minyak-minyak. Magnesiumlah yang mengaturnya. Magnesium pun memegang peranan penting dalam tanaman, dapat dinaikkan dengan jalan menambah unsur magnesium. Yang keenam yaitu belerang atau sulfur. Belerang atau sulfur ini berperan dalam pembentukan bintil-bintil akar.
sulfur ini merupakan unsur yang penting dalam beberapa jenis protein seperti amino. Unsur ini pun membantu pertumbuhan anakan. Selain itu, sulfur merupakan bagian penting pada tanaman. Penghasil minyak, sayuran seperti cabai, kubis, dan lain-lain sebagainya. Baik, kita lanjut ke unsur hara yang kedua, yaitu unsur hara mikro. Unsur hara mikro merupakan unsur yang diperlukan tanaman dalam jumlah sedikit. Nah, walaupun hanya diserap dalam jumlah sedikit, tetapi penting untuk menunjang keberhasilan proses-proses dalam tumbuhan. Yang pertama yaitu kalor. Memperbaiki dan meninggikan hasil kering tanaman seperti tembakau, kapas, kentang, dan tanaman sayuran umumnya adalah peran dari kalor atau Cl. Unsur ini pun banyak ditemukan dalam air sel semua bagian tanaman. Yang kedua yaitu besi. Nah, besi ini untuk bernapasan tanaman dan pembentukan hijau daun merupakan peran dari besi atau Fe. Kehadirannya tidak boleh dianggap enteng loh. Sekali tidak ada, terutama pada tanaman yang mengandung banyak kapur, tanaman akan langsung merana. Tiga yaitu mangan. Peran mangan atau Mn tak jauh beda dengan unsur besi. Selain sebagai komponen untuk memperlancarkan asimilasi, unsur ini pun merupakan komponen penting dalam berbagai enzim. Yang keempat yaitu tembaga. Fungsi tembaga atau Cu ini baru sedikit diketahui, kehadirannya dapat mendorong terbentuknya hijau daun dan dapat menjadi bahan utama dalam berbagai enzim. Yang kelima yaitu boron. Boron atau B berfungsi mengangkut karbohidrat ke dalam tubuh tanaman dan menghisap unsur kalsium. Selain itu, boron berperan dalam perkembangan bagian-bagian tanaman untuk tumbuh aktif. Keenam yaitu molybdenum. Sama halnya dengan tembaga, hingga kini diketahui masih sedikit peranan molybdenum atau Mo bagi tanaman. Unsur ini sangat berguna bagi tanaman jeruk dan sayuran. Untuk tanaman pupuk hijau, molybdenum membantu mengikat nitrogen dari udara bebas. Ini disebabkan unsur ini merupakan bagian dari komponen penyusun enzim-enzim pada bakteri, nodura, akar tanaman pupuk hijau. Yang ketujuh yaitu Zn atau Zn. Zn atau Zn ini memberi dorongan terhadap pertumbuhan tanaman karena diduga Zn dapat berfungsi membentuk hormon tumbuhan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai video singkat tentang unsur hara makro dan mikro serta peranannya dalam pertumbuhan tanaman. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.